Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nugroho dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa kelas 7C. Akan sedikit menjelaskan tentang observasi dan analisis bisnis retail, studi pada bisnis retail Indomaret Bakalan Kartosuro. Nah, sejarah perusahaan Indomaret didirikan berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Indomaret berkembang pesat dengan jumlah gerai toko pada Agustus 2022 mencapai 20.518 toko. Selanjutnya, visi dan budaya perusahaan. Visi Indomaret yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail warlaba yang unggul dalam persaingan global. Untuk budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen, serta esensi pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Dan Indomaret juga memiliki moto yaitu mudah dan hemat. Selanjutnya, profil perusahaan. Alamat lokasi usaha berada pada Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan untuk gerai cabang yang telah diobservasi adalah di Indomaret Bakalan Sukoharjo yang beralamatkan di Dusun Bakalan RT 2 RW 2 Kelurahan Pucangan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Nah, produk yang dijual Indomaret merupakan supermarket yang menjual aneka produk kebutuhan harian seperti halnya makanan, minuman, produk bayi, hingga produk rumah tangga juga tersedia. Selanjutnya yaitu aspek lokasi usaha. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha. Yang pertama ada pemilihan pasar, yang kedua ada tingkat perekonomian masyarakat, yang ketiga tingkat persaingan, yang keempat ukuran populasi dan karakteristiknya, yang kelima ada industri atau bisnis di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada analisis area perdagangan atau trading area analisis. Area primer atau primary trading area. Yang kedua ada area sekunder atau secondary trading area. Terus selanjutnya ada analisis tempat atau lokasi atau site analysis. Yang pertama di pusat pembelajaran atau mall, trade center kompleks, ruko, dan lain-lain. Selanjutnya ada di tengah kota atau keramaian. Yang terakhir adalah berdiri sendirian secara terpisah. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran, spesifikasi produk, dan diferensiasi produk. Dalam strategi diferensiasi merupakan perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya pada berbagai dimensi untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja. Indomaret menggunakan scanner barcode, pembayaran dengan Indomaret Card, Jack Card, juga memanfaatkan Tikes, memanfaatkan teknologi pembelian dan pembayaran digital menggunakan ponsel secara tap and go. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Dengan harganya yang bisa dibilang standar dari harga pasar yang jenis produknya sama, Indomaret mengajar konsumen kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalangan atas juga menjadi pelanggan Indomaret. Selanjutnya ada analisis pasar dan peramalan permintaan. Pada pemilihan lokasi, Indomaret memiliki tempat yang strategis, dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga. Selanjutnya ada promosi. Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi yang umum dilakukan biasanya seperti diskon atau potongan harga. Nah, sasaran promosi pasar Indomaret adalah hampir semua kalangan konsumen. Secara berkala, Indomaret menjalankan program promosi harga heboh, yaitu promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk. Selanjutnya ada super hemat, yaitu flash edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen belanja hemat. Yang ketiga atau promosi bulan ini yaitu promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga.
Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Lingkup manajemen sumber daya manusia adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah karyawan. Nah, Indomaret sendiri sudah memiliki 170.000 lebih karyawan, sedangkan pada Gerai Indomaret bakalan ini memiliki 7 karyawan. Yang kedua adalah jam kerja karyawan. Untuk Indomaret di bakalan ini 8 jam dan dibagi menjadi 2 shift jam kerja, yaitu shift pagi dan shift siang. Yang ketiga ada sistem reward untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan memotivasi para pegawai. Adapun dilakukan oleh Indomaret yaitu memberikan hadiah atau bonus untuk karyawan serta toko di cabang tertentu. Yang keempat ada pelatihan atau pengembangan karyawan. Dalam proses pengembangan keterampilan karyawan, di Indomaret mempunyai program pelatihan atau training karyawan yang dilaksanakan sebelum melakukan kerja secara langsung di gerai. Proses training selama kurang lebih 1,5 minggu. Yang kelima ada tugas yang dilakukan. Tugas yang dilakukan oleh karyawan di Indomaret toko yaitu memberikan layanan yang baik serta memiliki tugas masing-masing di setiap bagiannya. Selanjutnya adalah manajemen relasional. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah proses cross-fungsional yang bertujuan untuk mencapai dialog yang berkelanjutan dengan konsumen melalui pelayanan yang bersifat pribadi untuk memastikan keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan untuk meningkatkan efektivitas dan aktivitas permanen. Dalam menjalankan bisnis retail diperlukan adanya upaya relasional atau relationship effort. Untuk upaya relasional merupakan usaha aktif peritel dalam memberikan kontribusi terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan customer retention melalui penyampaian produk dan layanan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah 4 aktivitas dan upaya relasional untuk menjaga orientasi retensi pelanggan pada. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana peritel memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus melalui media komunikasi langsung. Pengamatan di Indomaret bakalan menunjukkan bahwa memperlancar komunikasi pada konsumen, pihak Indomaret secara aktif menginformasikan produk kepada konsumen melalui tanda yang terpasang pada display produk atau signet dan komunikasi secara personal dari karyawan kepada konsumen. Yang kedua ada perlakuan istimewa atau preferential treatment. Perlakuan istimewa adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh pelaku dan pelayanan terhadap konsumen membership dilakukan lebih baik dibanding konsumen lain. Yang selanjutnya ada personalisasi atau personalization. Personalisasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana peritel berinteraksi dengan konsumen reguler secara ramah dengan cara personal. Dalam hal ini pelayanan di Indomaret bakalan sangat ramah terhadap konsumen dengan sapaan selamat datang dan terima kasih yang selalu diucapkan pegawai Indomaret kepada pelanggan setiap masuk dan keluar gerai. Yang keempat ada balas jasa atau rewarding. Persepsi konsumen terhadap sejauh mana peritel menawarkan manfaat yang berwujud seperti harga atau pemberian insentif kepada konsumen reguler untuk menumbuhkan loyalitas pada Indomaret. Sistem rewarding kepada konsumen melalui program-program tertentu yang dilaksanakan di aplikasi Indomaret Poinku. Yang selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Indomaret menawarkan beberapa kebutuhan mulai dari keperluan bayi, anak dewasa, sampai orang tua. Selain itu, Indomaret juga menyediakan kebutuhan rumah tangga, maka bagi konsumen yang ingin belanja praktis tidak perlu jauh ke supermarket, karena Indomaret biasanya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, Indomaret juga memberikan berbagai promosi dan diskon yang mana dapat menarik perhatian para masyarakat untuk berbelanja. Biasanya para konsumen memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja karena berbagai hal, lokasi strategis, harga yang lebih murah, banyak macam produknya, banyak fasilitasnya, pelayanan yang bagus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis. Untuk mengembangkan bisnis retail pada Indomaret ini, yang pertama adalah strategi barang. Indomaret menyediakan layanan Indomaret Point dengan konsep convention store. Di toko Indomaret cabang bakalan ini memiliki kekurangan pada rak display, yakni rak display yang kosong tidak segera diisi, sehingga tidak enak dipandang. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Indomaret juga menerapkan sistem charm pricing ialah strategi penggunaan angka 9 atau harga psikologis, karena dengan strategi ini ditetapkan maka konsumen akan merasa harganya lebih murah.
Selanjutnya ada 3, strategi pemilihan lokasi. Seperti Indomaret cabang Bakalan ini terletak di dekat jalan utama yang sering dilalui masyarakat dan berada di dekat kampus UIN Raden Majid Saiid Surakarta. Yang keempat ada strategi promosi. Indomaret juga memberikan promosi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk promosi jangka pendek terdiri dari promosi super hemat, harga heboh, ada juga promosi bulan ini. Sedangkan promosi jangka panjang berupa penawaran kepada konsumen untuk menjadi member Indomaret guna menjaga loyalitas konsumen melalui aplikasi Indomaret Poinku. Kesimpulannya, dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan laporan observasi dan analisis bisnis retail ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gerai Indomaret Bakalan yang terletak di sudut jalan raya alternatif arah Keraton Lama, Surakarta ini dapat pemilihan pasar memperhatikan terlebih dahulu pada aspek tingkat perekonomian masyarakat, tingkat persaingan, ukuran populasi, dan karakteristiknya, industri atau bisnis yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Terima kasih, itu saja dari penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.